Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya peserta orientasi P3K Pengenalan Nilai dan Etika Angkatan 5. Nama saya Ida Farida, jabatan guru kelas. Unit kerja SD Negeri 1 Suci, instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Saya membuat implementasi materi yang telah saya pelajari pada orientasi P3K ini. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Penjelasannya yang pertama ada pendahuluan. Pada pendahuluan ada latar belakang yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, Keplan nomor 288/PDP.07/2022 tentang pedoman orientasi P3K. Waktu dan tempat dilaksanakannya yaitu mulai tanggal 13 November 2023 sampai dengan 30 November 2023 melalui sinkronus atau Google Meet dan asinkronus atau Google Classroom. Pada maksud dan tujuan, kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK memiliki maksud yang pertama yaitu mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Kemudian yang terakhir, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Kemudian selanjutnya visi dan misi Kabupaten Cirebon. Yang pertama, visi, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Kemudian misi, yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju, yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sejahtera, menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya, STOK OPD Kabupaten Cirebon.
ada bagan struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Cirebon. Yang pertama, sekretaris daerah. Di bawahnya ada asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada asisten perekonomian dan pembangunan serta asisten administrasi umum dan staf ahli bupati. Pada asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, yang pertama ada bagian pemerintahan, yang kedua bagian kesejahteraan rakyat, yang ketiga bagian hukum. Kemudian pada asisten perekonomian dan pembangunan, yang pertama ada bagian perekonomian dan sumber daya alam, yang kedua bagian administrasi pembangunan, yang ketiga bagian pengadaan barang dan jasa. Pada asisten administrasi umum, bagian yang pertama yaitu bagian umum, kemudian ada bagian perencanaan dan keuangan, kemudian ada bagian protokol dan komunikasi pimpinan, dan yang terakhir ada bagian organisasi. Pada staf ahli bupati, ada yang pertama yaitu bidang hukum, politik, dan pemerintahan. Kemudian yang kedua, bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kemudian yang ketiga, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Pada bagian pemerintah ada kelompok jabatan fungsional. Kemudian pada bagian kesejahteraan rakyat ada kelompok jabatan fungsional. Pada bagian umum ada kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama, pengadaan, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga disiplin, yang keempat hak, yang kelima ASN berakhlak. Pada ASN berakhlak, yang pertama ada berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, dan ketujuh kolaboratif. Selanjutnya, nilai dan etika OPD SD Negeri 1 Suci. Yang pertama, visi, yaitu mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik untuk generasi masa depan yang sehat, cerdas, kreatif, dan terampil, berbudi pekerti luhur, berlandaskan kepada keimanan dan ketakwaan. Kemudian misi, yang pertama mewujudkan peserta didik yang taat beribadah. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, struktur organisasi SD Negeri 1 Suci. Kepala Sekolah Muhaimin SPD, Komite Sekolah Ridwan SPD, Guru kelas 1, kelas 1A Rini Aryani SPD, kelas 1B Satiri SPD, Guru kelas 2, kelas 2A Krisdayanti SPD, kelas 2B Dewi Ratnasari SPD, Guru kelas 3 Nurul Hidayah SPD, Guru kelas 4, kelas 4A Nur Laila SPDI, kelas 4B Ninda Dianika SPDI, Guru kelas 5 Adimin SPD, Guru kelas 6 Ida Farida SPDI, Guru PAI Siti Maesaroh SPDI, Guru olahraga Prasetya Ferdiansyah SPD, Operator sekolah Randy Yustian
SPD, penjaga sekolah Asep Iskandar. Selanjutnya, tupoksi ASN P3K. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Ketiga, menilai hasil pembelajaran. Keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan. Selanjutnya, rencana hasil kerja. Pada kegiatan yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler, tujuan kerjanya yaitu siswa dapat mengembangkan potensi secara optimal bakat, minat, dan kreativitas. Indikator pencapaiannya yaitu mendapatkan pencapaian prestasi siswa sesuai potensi yang dimiliki. Waktu perolehan Desember 2024. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan bersih sekolah dengan cara kerja bakti. Tujuan kinerjanya, siswa secara optimis memiliki rasa cinta terhadap sekolahnya dengan bersama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih. Indikator pencapaiannya, menciptakan rasa cinta terhadap sekolah dengan mewujudkan lingkungan belajar yang bersih dan sehat. Waktu perolehan Januari 2025. Kegiatan yang ketiga, pelatihan dokcil dengan puskesmas terdekat. Tujuan kinerjanya, siswa memahami untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Indikator pencapaiannya, mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Waktu perolehan Februari 2026. Selanjutnya penutup. Ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Yang kedua, masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Saran yang pertama, BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebaiknya secara berkelanjutan untuk mengadakan pelatihan bagi ASN P3K dalam meningkatkan kompetensi. Yang kedua, bagi sesama pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tupoksinya masing-masing, serta mengimplementasikan core value berakhlak di dalam pelayanan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.